Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunoro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan ngebahas kutik bongsor dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak lagi teman-teman. Karena di sosial media juga lagi rame nih, apakah ini bocoran desain terbarunya? Soalnya masih mengusung desain yang hampir sama dengan yang versi sekarang, tapi ada beberapa perubahan teman-teman. Apakah ini rendering ataupun modifikasi ataupun memang bocoran dari new Honda PCX 2025. Pokoknya akan gue bahas mengenai detailnya ya teman-teman. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum gue lanjut teman-teman, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Setelah munculnya NMAX Turbo di pasaran, pabrikan kompetitor pastinya sangat tertrigger ya teman-teman, karena fitur yang diusung ya, khususnya fitur itu lebih canggih dibandingkan dengan kepemilikan dari Honda. Biasanya tuh sebelum ada NMAX Turbo, fitur-fitur dari Honda sudah termasuk yang paling update gitu ya teman-teman, yang paling banyak bisa dibilang lebih unggul lah secara fitur. Dan ternyata dengan munculnya NMAX Turbo ini langsung berbalik drastis teman-teman. Jadi soal masalah fitur itu lebih unggul dari pabrikan yang berlogo Garputala tersebut. Lebih tepatnya ke NMAX Turbo ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena di video sebelumnya yang pernah gue bahas nanti akan menular juga ke Aerox, yang sudah pernah gue bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya ya, yang ngebahas Aerox. Karena kita di sini mau ngebahas si kompetitornya, yaitu PCX 160, di mana PCX 160 ini muncul bocorannya ya teman-teman, bocoran desain ya teman-teman. Nih, desainnya seperti ini teman-teman. Lihat. Kalian bisa lihat kan? Desainnya makin sporty banget. Jadi elegannya itu masih ada, kesan elegannya, karena body-bodinya itu masih pakai body yang lama, cuman ada beberapa perubahan sedikit ya teman-teman. Di bagian depan khususnya yang sedikit, di bagian belakang tuh berbeda banget. Nah, di bagian depan itu bisa kalian lihat, apalagi di lampunya dulu nih, bagian lampunya itu terlihat lebih pipih ya teman-teman bodinya. Dari bagian yang lampu sennya tuh yang narik ke atas kan ini berbentuk V ya untuk lampunya. Nah, pas bagian yang naik ke atasnya itu lebih lancip, lebih sempit, lalu di bagian ujungnya tuh ngebesar lagi gitu di bagian ujung dari lampu sennya. Lalu di bagian bawah lampunya itu seperti ada wing LED kecil ya teman-teman. Jadi kelihatan kayak airflow gitu ya, cakep juga sih ini. Terus di bagian atas dari lampu utamanya juga ada coakan teman-teman, dan di tengahnya tuh ada bolongan gitu ya. Jadi ini keren banget sih menurut gue di bagian tebengnya ya. Lalu turun sedikit dari bagian tebeng itu ke bagian sayapnya teman-teman, yang fairing sampingnya. Nah, itu juga ada perubahan dimana desainnya makin sporty ya. Ini keren banget sih teman-teman untuk desain dari sayapnya ya. Selain itu di bagian kaki-kaki depan juga ada perubahan, dan velgnya itu berubah ya. Velgnya jadi cakep sih ini modelnya teman-teman. Terus untuk spakbor depannya juga makin sporty ya pastinya ya. Lalu untuk bagian yang undercowl-nya, bawahnya itu covernya itu terlihat tidak berubah teman-teman, tapi sebetulnya ada sedikit perubahan, cuman kayak lebih membesar atau melebar aja ya. Bukan cuman sampai situ aja, bagian buritannya pun berubah teman-teman. Nah, di sini pakai single seat ya. Agak aneh ya kalau motor pabrikan kok pakai single seat. Sepertinya ini bocoran apa bukan sih? Nah, pokoknya nanti akan gue bongkar di akhir video teman-teman. Jadi ini bagian buritanya ya dibuat seperti ala-ala MotoGP pakai single seat teman-teman. Tapi di sini jadi cakep banget, sporty abis ya. Terus spakbor di belakangnya juga ditiadakan atau dilepas. Jadi lebih meruncing tuh ya untuk bagian buritannya karena tidak ada spakbor. Terus untuk lampunya juga di sini gue suka banget sih teman-teman untuk lampu belakangnya. Lampu belakangnya juga sporty banget sumpah. Dia jadi makin sipit, makin kecil ya. Tapi gue ngelihatnya kayak sekilas hampir mirip kayak punya Aerox ya. Soalnya tipis-tipis begitu. Aerox baru ya teman-teman, bukan Aerox yang lama. Lalu untuk bagian belakang juga sipitnya juga ada update teman-teman. Apakah ini
CVT terbaru dari PCX 160 2025 nanti yang menggunakan fitur-fitur baru, entah itu VTEC atau yang lain-lain ya teman-teman, kita belum tahu juga karena bocorannya yang seperti di video sebelumnya gue bahas baru seperti apa namanya ya, ada yang versi turbo versi Honda gitu ya. Mungkin ada beberapa update seperti itu, terus ada beberapa update juga yang pokoknya ada di video sebelumnya, teman-teman bisa tonton aja. Kita di sini ngebahas si desainnya ini aja, lebih ke desainnya ya teman-teman. Lalu velg juga sama pastinya dengan yang velg depan desainnya. Terus untuk bagian knalpotnya loh, kok pakai knalpot racing? Emang pabrikan pakai knalpot racing? Nah, jadi sebenarnya motor ini tuh bukan bocoran desain untuk PCX 2025 ya teman-teman. Tapi bisa aja si Honda nanti membuat desain seperti ini karena ini adalah desain modifikasi teman-teman yang dilakukan oleh bengkel Culang Modified. Jadi ini karyanya atau garapannya keren banget sih teman-teman. Mungkin kalian mau tanya-tanya bikin PCX seperti ini, body kitnya harganya berapa ya, kalian bisa langsung DM aja. Instagramnya gue taruh nih di layar. Terus untuk link Instagramnya juga gue taruh di deskripsi ya. Kalau kalian males nyari tinggal klik tuh linknya, nanti langsung masuk ke Instagramnya. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai modifikasi dari new Honda PCX 160-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalau menurut gue desain depannya sih ya, desain depannya kayaknya oke juga itu buat jadi si new Honda PCX terbaru 2025. Seandainya pihak Honda juga mengambil desain dari situ ya, bekerja sama atau apalah ya dari desainnya gitu. Depannya pakai yang kayak gitu ya, seperti yang di video tadi. Tapi belakangnya boleh juga sih, cuman jangan dibikin single seat. Nah, dibikin seperti jok tandem sama kayak sebelumnya aja. Cuman desain lampunya kayak gitu. Wah, keren banget. Tambahin spakbor dah pastinya, namanya pabrikan kan pasti ada spakbor belakangnya juga. Wah, gokil sih. Dan siapa tahu teman-teman juga terinspirasi untuk modif Honda PCX seperti itu, bisa langsung aja ke Instagram dari bengkel modifnya yang sudah gue infokan tadi ya teman-teman, dan di deskripsi pun juga ada, kalian bisa klik aja linknya di deskripsi untuk tanya-tanya. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.